Iya, artinya Jakarta, keberhasilan Pak Anies di Jakarta, kenapa kemudian tidak kita kasih kesempatan untuk di Indonesia gitu loh. Jadi komparatif yang sudah terbukti berhasil memiliki kemungkinan 99% itu juga akan berhasil di Indonesia. Karena kan paling tidak dia sudah berhasil di Jakarta kan. Optimis sekali gitu ya. Yakin ya. Keresahan yang mereka meyakini bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itu pasti. Even itu di level yang tinggi sudah pasti, mungkin yang berkait kepada edukasi. Tapi ibu-ibu rumah tangga juga hari ini sangat mengkhawatirkan. Soal narkoba, soal mulai maraknya LGBT menjadi wacana umum sekarang begitu. Ya, oleh karena itu kami datang menawarkan untuk program ketahanan keluarga. Ya, di mana keluarga hadir dan negara hadir. Karena itu semua harus seimbang. Sinergi, ya, harus seimbang. Bersinergi. Ya, mendanai tidak hanya masjid marbot, tapi pegawai di gereja, di wihara, di kuil kan gitu ya. Karena memang dia adalah natural nasionalis. Sehingga dimanapun semua agama bisa hidup, bahwa hari ini betul dia beragama Islam kan begitu ya. Ketahanan keluarga pasti menjadi ketahanan bangsa. Keluarga yang kuat pasti melahirkan bangsa yang kuat. Karena mereka sudah kuat dididik dari rumah tangganya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Wonder Home Podcast. Dan hari ini kita kedatangan Mak manis, Mak Anies Baswedan atau disingkat sebagai apa? Manis ya. Dan di sini ada apa? Ketua Dewan Pembina apa namanya? Iya. Namanya Mak Hanif dan Mak Mumul. Kalau Mak Mumul sebagai apa? Ketua Presidium. Ketua Presidiumnya, Ketua Presidiumnya, Masya Allah. Dan Mak Hanif ini juga sekaligus istri Bang Ferry Murshidan Baldan ya, almarhum. Insya Allah, mudah-mudahan perjuangannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, terima kasih. Dan ini melanjutkan perjuangan, estafet perjuangannya juga. Oke. Coba perkenalkan dulu apa sih mungkin Manis itu apa, dan digerakkan atau dibentuk dengan motivasi atau punya aspirasi harapan seperti apa? Ya, saya dulu nanti dilanjutkan Mumul. Terima kasih Mas Syifa. Kami memang tidak ada yang kebetulan hadir untuk roadshow di Jawa ini dalam rangka mensosialisasikan rencana Anies Rashid Baswedan untuk maju berkompetisi menjadi Presiden Republik Indonesia tahun 2024. Berawal dari situ tentu terdorong oleh niat bahwa banyak ketimpangan yang ada di negeri ini, maka khususnya kepada perempuan dan anak, maka kami terpanggil untuk ikut mensosialisasikan agar masyarakat tahu apa yang sudah dilakukan oleh Anies Baswedan selama menjadi Gubernur DKI. Kami khususnya sebagai warga Jakarta tentu menjadi saksi hidup bahwa kami merasakan perbedaan, merasakan kelebih nyamanan, kelebih sejahteraan, baik di fasilitas publik, kebijakan publik kepada masyarakat, baik yang tidak mampu maupun kebijakan publik terhadap berbagai agama, tidak hanya membantu satu agama, fasilitas publik yang lain, sarana jalan, sarana olahraga, bahkan tempat ruang terbuka hijau yang disiapkan kepada masyarakat Jakarta. Nah, oleh karena itu pada kesempatan ini terpanggil dengan itulah kami membentuk banyak simpul relawan, tapi kami relawannya khusus
manis, emak-emak Anies. Anies gitu ya. Tadi kalau ya tadi dengan apa itu namanya latar belakang seperti tadi itu. Iya. Gini, kalau kita lihat sekarang ini apa itu namanya aktivitas politik, relawan-relawan politik ini kan kebanyakan didominasi oleh laki-laki lah ya. Kalau boleh dibilang laki-laki, nggak ada yang mengatasnamakan itu gerak apa perempuan atau mak-mak lah begitu. Memang gini, kenapa sih perempuan juga harus terlibat di dalam proses-proses politik itu, proses-proses pengambilan atau pencalonan seseorang gitu? Apa yang urgensinya perempuan? Perempuan kan biasanya ya, ini image umumnya, udahlah ini urusan bapak-bapak sajalah, urusan emak-emak ini bukan wilayahnya lah. Kalau ada yang bilang gitu gimana? Sangat salah. Karena kita in the same position, baik perempuan dan laki-laki. Ada satu hal yang kita lupakan selalu. Padahal data membuktikan bahwa pemilih itu 55% insya Allah more or less itu adalah perempuan. 55% ya. Jadi sasarannya sebetulnya perempuan. Perempuan adalah influencer di dalam rumah tangga. Perempuan yang bisa menentukan apakah memilih A atau memilih B. Oleh karena itu edukasi pencerdasan juga harus kita lakukan kepada perempuan. Bukan perempuan menjadi objek selalu disuruh memilih, tapi kemudian hak-haknya sebagai perempuan, hak akses untuk kesehatan, hak akses untuk ekonomi, hak akses untuk pendidikan, itu juga punya hak yang sama bagi perempuan. Oleh karena itu kami mendorong, karena mau tidak mau harus diakui. Di negara manapun, tidak hanya di kita, kadangkala budaya untuk mendahulukan laki-laki tetap saja ada. Even di partai politik atau dimanapun kan gitu ya. Sehingga kalau tidak ada budaya seperti itu kan tidak perlu ada kuota 30% 30% perempuan. Kita bersaing aja, tapi kan pada kenyataannya harus jujur kan gitu kan. Harus jujur bahwa masih ada. Oleh karena itu perlu diprotek juga. Perlu ada semacam afirmasi gitu afirmasi. Mungkin di kemudian hari kita bisa bersaing. Kan pertanyaannya adalah sebetulnya di sektor kehidupan mana ya yang nggak ada perempuan? Ya kan? Kan semua pilot sudah ada, kapal perang itu sudah ada, submarine sudah ada perempuan, semua sudah artinya ada. Peran-peran itu juga bisa dimainkan oleh perempuan. Itu sudah, cuma beda satu aja, laki-laki nggak melahirkan, perempuan melahirkan. Nah itu yang dimiliki kelebihan Tuhan dia berikan. Tapi kalau evaluasi, katakan beginilah, tadi kuota 30% gitu ya, 30% sudah diberikan kuotanya, tapi kadang parpol juga kesulitan itu memenuhi. Saya nggak tahu, mereka kesulitan atau mereka minimnya partisipasi perempuan atau mereka mensortir terlalu ketat itu biasanya. Bisa dua-duanya menurut saya. Kadangkala masih ada kata didahulukan kan, kemudian yang kedua mungkin tidak selincah gitu ya, kalau seharus perlu banyak akomodasi logistik kan begitu ya. Mungkin laki-laki lebih bisa support dibandingkan perempuan. Bisa saja itu menjadi apa reason, menjadi alasan. Oke. Kalau ini buat Teh Mumul, kalau menurut Teh Mumul dari 3 baca pres ya istilahnya ya, baca pres itu yang sejauh ini programkah, keberpihakannya kah, atau ini apa itu namanya perhatiannya ke isu-isu yang yang sangat mengena ke perempuan itu gimana evaluasinya? Yang jelas Jakarta adalah role model. Role modelnya. Jadi saya melihat bahwa kepemimpinan Mas Anies ini sudah banyak mengakomodir keinginan para ibu, para emak-emak. Bagaimana kita melihat bahwa di Jakarta itu anak
tidak ada anak yang putus sekolah atau tidak sekolah karena persoalan biaya. Satu. Kemudian ketika Mas Anies menciptakan ada jalan untuk pejalan kaki, kemudian juga ada untuk motor, ada untuk mobil, kemudian juga angkutan umum yang lain. Sekilas sepertinya itu adalah persoalan transportasi yang mungkin orang nggak ngerti, tapi kalau emak-emak paling tidak emak-emak merasa nyaman ketika anaknya berjalan kaki karena sudah disediakan trotoar khusus penjalan kaki. Merasa jadi, aman ya, gitu ya. Kenyamanan emak-emak itu, oh ya berarti anakku kalau pergi dari rumah ke kegiatan insya Allah aman karena mereka sudah ada jalurnya. Pun begitu ketika kemudian Mas Anies mencoba menampilkan atau memunculkan transportasi publik misalnya dengan adanya busway, kemudian juga Jaklingko dan lain sebagainya dengan harga yang relatif murah sekali untuk masyarakat itu. Nah ini juga kebutuhan akan kenyamanan, keamanan itu juga sudah terakomodir. Belum lagi persoalan harga sembako misalnya ya di Jakarta itu juga relatif dan yang jelas kesejahteraan yang didapatkan oleh warga Jakarta itu juga sudah banyak dipenuhi oleh Mas Anies ketika dia menjadi gubernur. Nah hal-hal seperti inilah yang kemudian kami ingin berbagi kebahagiaan ya. Ketika kemudian Pak Anies jadi gubernur dan warganya bahagia, kenapa enggak warga di seluruh Indonesia itu harus merasakan kebahagiaan yang sama. Bagaimana kita bangga dengan pembangunan yang skala internasional misalnya ya. Tidak menutup kemungkinan gedung-gedung skala JIS misalnya itu ada di seluruh wilayah Indonesia. Tapi kalau dibilang begini, tapi Indonesia kan bukan Jakarta yang mungkin masalahnya lebih kompleks, mungkin tidak sekecil Jakarta. Misalnya Prabowo bisa bilang, saya juga punya program pangan, food estate misalnya ya, atau ditugasi ketahanan pangan yang harus menyediakan kecukupan pangan untuk seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya skop Jakarta. Kayak gitu. Jadi, gimana? Komparatifnya kan yang satu sudah terbukti di Jakarta, yang satu lagi kan belum. Nah, itu kan bisa semua menjadi kalau bahasa iklannya buat anak kok coba-coba itu loh. Buat anak kok coba-coba. Ini udah jelas loh ya, Pak Anies itu udah di Jakarta itu sudah merealisasikan janji-janjinya terbukti dan dirasakan oleh warga. Iya, artinya keberhasilan Pak Anies di Jakarta, kenapa kemudian tidak kita kasih kesempatan untuk di Indonesia gitu loh. Jadi komparatif yang sudah terbukti berhasil memiliki kemungkinan 99% itu juga akan berhasil di Indonesia. Karena kan paling tidak dia sudah berhasil di Jakarta. Kan optimis sekali gitu ya. Yakin ya. Yakin usaha sampai. Atau kalau emak-emak misalnya di Semarang, ini juga bilang, saya merasakan hal yang sama ketika dipimpin oleh Ganjar Pranowo gitu. Oh boleh, nanti kita lihat. Ini kan persoalan pembuktian. Ya, kalau ada bukti, ya kita tinggal komparatif aja. Komparatif keberhasilan A, keberhasilan B. Nah kalau dalam bahasa ininya kan mana yang paling banyak berhasil. Nah, kan tinggal begitu, tinggal menyampaikan ke masyarakat. Ini loh yang akan masyarakat rasakan seperti kami merasakan di Jakarta gitu. Emang militan betul. Oke, kalau ya tadi keberhasilan di Jakarta pengen diterjemahkan diperluas skopnya, gak hanya di Jakarta gitu ya, tapi juga di wilayah-wilayah Indonesia yang lain. Tapi ngomong-ngomong terus kemudian ini ke soal manis ini. Tadi kan berawal dari emak-emak di sekitar Jakarta, mungkin Bogor dan sekitarnya gitu. Sekarang kan juga ingin ekspansi ke berbagai daerah gitu kurang lebih ya. Ini sudah sejauh mana gerakan manis selama ini? Yang jelas yang sudah terdata itu kita ada di 17 provinsi ya. Di 17 provinsi cuma mungkin saat ini belum sampai ke tingkat TPS atau ke tingkat kelurahan, itu belum sampai ke sana. Dan hari ini
dari kemarin sebenarnya ya, kita dari hari Senin kita mencoba memberikan satu gambaran kepada masyarakat bahwa ada alternatif yang mungkin masyarakat nggak paham. Nah, jadi informasi-informasi inilah yang ingin kami sampaikan kepada masyarakat yang saat ini wilayahnya adalah Jawa Tengah gitu ya. Mudah-mudahan terus-menerus kita sampaikan informasi ini kepada masyarakat sehingga masyarakat juga paham, paling tidak mereka punya info ketika mereka akan memilih. Gitu ya Kak, barangkali ada yang nambahin. Kalau sebenarnya dengan tadi itu ada di 17 provinsi, kan otomatis juga berinteraksi dengan teman-teman di daerah juga kan ya. Apakah mereka punya keresahan yang sama dengan teman-teman atau dengan mak-mak di wilayah Jabotabek lah katakan misalnya begitu. Keresahan apa sih dari para ibu-ibu, dari mak-mak perempuan di daerah itu yang paling dirasakan ini harus sesuatu yang harus dirubah ini? Saya kira yang pertama adalah bahwa keresahan yang mereka meyakini bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Itu pasti. Even itu di level yang tinggi sudah pasti, mungkin yang berkait kepada edukasi. Tapi ibu-ibu rumah tangga juga hari ini sangat mengkhawatirkan. Misalnya mereka mengkhawatirkan bagaimana sebetulnya proses pendidikan, bagaimana sebetulnya dampak kepada anak dari bebasnya kondisi saat ini, bergejalanya narkoba, kemudian kehidupan bebas LGBT, ya, mereka memegang gadget dengan dampaknya itu sudah bukan lagi hal yang biasa bagi seorang ibu. Mereka juga mengkhawatirkan masa depan anak-anaknya. Kita banyak hal yang kita baca sendiri, mereka menyadari bahwa apa yang dilakukan bagi bangsa ini sudahlah lebih baik. Pasti kita harus jujur. Tapi yang berwajib permasalahan adalah pemerataan. Pemerataan dan pemerataan. Akses yang namanya rumah tangga, ketika harga naik tentu ibu yang merasakan. Ketika biaya pendidikan naik, sulit masuk, ya. Kemudian dengan zonasi, padahal anak dekat sekolah tapi nggak lulus, juga mereka menjadi bagian keresahan mereka. Di mana sebetulnya kesempatan right bagi anaknya untuk dapat bersekolah dengan nyaman, dengan aman di negeri ini, ya. Demikian juga dengan kesehatan, dengan undang-undang yang baru, gitu ya. Kalau tidak ada lagi mandatory budget di daerah, kan begitu ya. Nah, kalau orang nggak bayar, nggak mampu bayar hari ini, secara otomatis karena teknologi sudah, ya besok kalau sakit kan nggak bisa dapat fasilitas. Banyak hal. Oleh karena itu kita menawarkan justru, ya, pembangunan sudah ada harus kita akui, tapi pemerataan menjadi problem. Dengan puluhan ribu pulau, puluhan provinsi, ya, tidak gampang untuk memberikan yang sebetulnya itu adalah menjadi right bagi rakyat Indonesia. Gitu ya. Jadi soal-soal yang berkenaan tadi itu dengan apa itu, soal budaya, mulai menggejalanya narkoba dari anak-anak yang masih sangat kecil lah gitu, punya akses ke narkoba, soal kesehatan juga, soal pendidikan gitu. Kalau misalnya boleh devil advocate gitu istilahnya, tapi kan itu bukan salah penguasa, itu kan sesuatu yang tidak bisa terhindarkan dari kemajuan teknologi lah misalnya begitu. Apalah nanti itu misalnya siapapun pemimpinnya yang bisa dilakukan untuk mengeliminasi atau mengurangi misalnya tadi itu soal narkoba, soal mulai maraknya LGBT menjadi wacana umum sekarang begitu. Ya, oleh karena itu kami datang menawarkan untuk program ketahanan keluarga. Ya, di mana keluarga hadir dan negara hadir. Karena itu semua harus seimbang. Sinergi, harus bersinergi. Ya, kalaupun orang tua tidak tahu, dia pikir anaknya diam-diam di kamar, tapi ada wifi, ada segala macam edukasi untuk orang tua mengerti, ingin tahu, mau mendengar. Orang tua ya, bukan ibu dan bukan ayah saja, tapi orang tua berarti ayah dan ibu. Itu adalah program-program yang ingin kami tawarkan.
di samping di sisi lain negara hadir untuk memberikan seluruh kebijakan, seluruh fasilitas yang mendukung untuk itu. Ya, untuk itu. Wah, kalau isunya adalah ketahanan keluarga, ya, berarti pemimpin juga harus memberi contoh menjadi keluarga yang baik dong. Kalau betul, gitu. betul, ya. Betul banget. Sangat betul. Gitu. Nah, kalau kemudian ada salah satu paslon yang belum berkeluarga lagi, gimana? Kalau kita sebenarnya tidak fokus ke sana. Yang kita fokuskan adalah bahwa Pak Anies secara keluarga insya Allah sudah ideal dan sudah bisa menjadi contoh bagi ketahanan keluarga. Terlepas paslon yang lain, kita tidak punya kewenangan atau tidak punya kepentingan untuk mengomentari. Biarlah rakyat yang menilai. Kami hanya ingin memberikan informasi bahwa kehadiran negara itu hanya bisa terjadi ketika pemimpin yang memimpin negara peduli akan hal-hal seperti itu. Itu aja, dan itu ada di sosok Pak Anies Rashid Baswedan. Ada juga yang komentar begini, Pak Anies ini didukung oleh ya banyak masyarakat Muslim, kelompok Islam, partai Islam juga ada yang mendukungnya gitu. Terus kemudian ketika kemarin putrinya mau menikah atau dalam kesehari-harian, kok nggak pakai kerudung? Ada loh yang komentar kayak gitu-gitu tuh. Gimana negara kayak gitu? Anies lahir dari cucu pejuang ya. Jadi dia sangat Indonesia kan begitu ya. Indonesia, tentu punya reason yang tersendiri bahwa jilbab bukan passion, tapi sebuah keyakinan ya yang pasti beliau yakin ada yang lebih baik yang mestinya dia lakukan. Jadi kita saling menghargai. Kalau itu jadi menjadi tertutup bagi Anies, tentu orang-orang agama lain tidak bisa ditolong sama Anies kan. Dia tidak mau ya. Kalau eksklusif. Ya, tapi gitu di Jakarta misalnya sejak ada Indonesia tidak pernah ada kuil ya bagi orang Hindu, tapi dia menghadirkan itu. Dia menghadirkan itu, dia mensupport, dia membiayai seluruh pegawai yang mendanai tidak hanya masjid marbot, tapi pegawai di gereja, di wihara, di kuil kan gitu ya. Karena memang dia adalah natural nasionalis, sehingga dimanapun semua agama bisa hidup, bahwa hari ini betul dia beragama Islam kan begitu ya. Jadi saya kira sudah dirasakan oleh yang lain. Ada gereja yang puluhan tahun tidak bisa berdiri di sebuah kompleks kan. Tapi ketika dia justru mendapat IMB Berarti itu justru menjadi apa itu namanya indikasi bahwa Anies tetap berpikiran terbuka, inklusif, gitu ya. Bahwa dia juga tidak memaksakan. Kadang kan ada anak yang nggak siap gitu, malah menjadi pemberontakan buat anaknya sendiri kalau dipaksa-paksakan kan begitu. Artinya dia seorang nasionalis berpikiran terbuka, apa itu namanya, opini anak itu dihargai gitu kan, paling nggak gitu. Ya itu bagian dari proses gitu ya. Oke. Dan ini jadwalnya besok Manis ini apa? Punya agenda apa? Jogja ya. Besok itu deklarasi Yogyakarta. Kalau Jogja itu nama apakah pengurusannya wilayah apa? Wilayah Jogja ya. Oke. Dengan 5 daerah ya. 5 daerah di Jogja ini ada tingkat 2-nya ada Jogja. Kalau selain pemenangan untuk konteks Pilpres 2024, program-program Manis yang selain itu apa ada nggak yang ya mungkin dalam konteks apa itu namanya, model kampanyenya, model rekrutmennya, model apa, programnya apa yang dimiliki? Programnya memang kami ingin fokus sekali lagi ke ketahanan keluarga. Ketahanan keluarga itu jadi, tadi ya. Problem-problem yang terjadi hari ini kepada anak dan masa depan anak. Misalnya stunting, kemudian penguatan di keluarga, yang seperti kami sampaikan dan ini berkaitan kepada parenting. Jadi ibu itu hadir,
ibu itu, seorang ibu dan orang tua itu memahami bahwa dunia anaknya berbeda dengan zamannya. Dengan zamannya, tapi dia harus tahu. Ibu itu harus banyak mendengar. Orang tua itu bukan always right, never wrong. Anak harus dijadikan teman, itu semua ketahanan keluarga pasti menjadi ketahanan bangsa. Keluarga yang kuat pasti melahirkan bangsa yang kuat. Karena mereka sudah kuat dididik dari rumah tangganya begitu. Jadi kami ke sana concernnya, biarlah yang lain mengerjakan, kami berfokus kepada keluarga, khususnya kepada perempuan dan anak. Dahsyat. Ya kan kalau dalam ada pepatah itu, keluarga itu adalah madrasatul ula, madrasah pertama ada di situ gitu ya. Makanya itu penting dengan segala macam tantangan zaman sekarang ini dengan segala. Kita mencoba menghadirkan negara untuk memperkuat ketahanan negara ini, ketahanan keluarga. Jadi bukan hanya ketahanan pangan, tapi semuanya, ketahanan mental, ketahanan pangan, ketahanan parenting gitu ya. Oke deh. Kalau misalnya ada yang mau dari viewers kita gitu, ada yang mau saya juga kayaknya menarik nih programnya soal ketahanan keluarga, soal stunting, soal tadi itu ilmu parenting yang sekarang kan juga keluarga itu dengan mudahnya gitu kayaknya pisah terus kemudian anaknya terlantar gitu. Saya juga mau terlibat rapuh gitu ya. Itu gimana caranya? Ya, kami kan ada di pusat, ada perwakilan di wilayah-wilayah. Kami senang sekali, mari kita mengajak menyampaikan hal ini, berbuat sesuatu mendekati masyarakat, bukan hal sesuatu yang tabu. Perempuan dan laki-laki sama. Di mata hukum, di mata Tuhan kan gitu ya. Sama, jadi nanti juga wajib kifayahnya juga sama kok. Mas Iva ditanya sama Allah ya. Kalau kita yang sekolah, yang apa, terus kemana aja, ngapain aja gitu kan. Kalau nanti banyak anak perempuan atau keluarga hancur, kan juga itu juga menjadi harus menjadi kesadaran bagi kita semua. Kita harus aware, kita harus peka gitu ya. Negara harus hadir. Kalau perempuan kompak bagaimana? Kita nggak harus kan gitu. Sedangkan pemilihnya aja menjadi subjek, ya kan, menjadi objek itu 55% itu perempuan, ya kan begitu. Jadi kami mengajak gitu, bukan sesuatu yang tabu. Kan Nick Batten Arbakan bilang kalau orang kita tabu dengan politik atau dengan itu kan berarti kita akan dipimpin oleh orang yang jahat. Oleh orang yang jahat kita bisa dipermainkan. Betul. Jadi itu mungkin yang ingin kami sampaikan. Perempuan Indonesia harus maju. Bukankah sejarah membuktikan bahwa panglima perang pertama itu adalah Malahayati. Dan itu perempuan. Pejuang pendidikan, gurunya Rangkayo Rasuna Said membuat pola pendidikan di Timur Tengah, terutama di Mesir, berubah sehingga menerima perempuan itu adalah Rahma El Yunusiah. Pemimpin Diniyah Putri. Ada Dewi Sartika, Ratu Kalinyamat, ya kan, betul, ada Martina Tiahohu, semua itu ada Cut Nyak Jin, ya kan, itu semua ada Kartini tentu. Itu semua adalah perempuan. Jadi kita harus gitu ya hadir di negeri ini karena pertanggungjawabannya sama Tuhan pun sama kok. Ya kan? Sama. Jadi menyadarkan itu, mari bergerak dengan kemampuan dan keahlian masing-masing, dengan backgroundnya masing-masing untuk memajukan Indonesia, kemudian membayar hutang kepada anak cucu, menyiapkan tempat dia nanti ke depan untuk memimpin negeri ini, ya. Stunting ada sekian juta, bagaimana dia pada saat Indonesia 100 tahun, ya kan? Itu semua menjadi tanggung jawab kita. Oleh karena itu tidak ada yang harus disakiti. Hari ini masanya perubahan, pergantian. Mari kita memilih yang lebih baik. Bukankah kita ingin menjadi
manusia-manusia yang beruntung, kata Rasulullah. Tentu hari ini bangsa ini harus lebih baik besok daripada hari ini. Hari-hari ya. Gitu. Dan tahun 2024 adalah masanya Pak Anies jadi presiden. Tapi ngomong-ngomong kalau Anies adalah fokusnya dari manis kan gitu. Tapi ada nggak sih semacam entah pondasi yang diletakkan oleh pemimpin yang sekarang, pemimpin politik sekarang, itu yang kira-kira baik untuk dilanjutkan? Kan biasanya perubahan itu seakan-akan total meng-cancel yang lalu. Tidak. Ada nggak yang katakan kebaikan-kebaikan yang kira-kira masih bisa banyak, gitu? Banyak. Pemerintah sekarang memberi fasilitas terus kepada rakyat ya, rakyat dengan bantuan dan segala macam, bahwa tidak mudah memimpin negeri ini juga harus kita sadari, kan gitu ya. Ini negeri bukan kecil, negeri yang besar, puluhan ribu pulau ya. Tapi kami meyakini, saya terutama, karena saya berada di dunia tambang, Mas Iva. Jadi saya meyakini, hakul yakin ya, bahwa negeri ini adalah negeri yang kaya. Loh Jinawi, ya Gemah Ripah Loh Jinawi, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Oleh karena itu, ya bagi saya dan kawan-kawan, kemerdekaan adalah ketika rakyat merasakan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan dan kesejahteraan. Nah, kalau itu baru, karena memang Allah beri kekayaan ini, Allah ciptakan Indonesia ini ketika dalam tersenyum dan tertawa, maka sebetulnya kaya, dan ini adalah haknya rakyat Indonesia untuk dia nikmati untuk anak cucu kita ke depan. Oke. Luar biasa ini. Ya. Visinya udah mantap, gerakannya juga. Bismillah. Makasih loh kehadirannya pada malam ini, sempat-sempatnya dari jauh Jakarta keliling sana. Perjuangan. Dengan niat ikhlas, niat tulus untuk menjadikan negeri ini be better tomorrow. Be better tomorrow, right. Jadi kami senang-senang saja. Terima kasih, mudah-mudahan ini memberi manfaat dan bisa diakses oleh semua followernya Mas Iva, ya kan? Mari, ini jadi tanggung jawab kita. Mari jadikan negeri ini yang terbaik. Berilah kesempatan pilihan kami untuk memimpin Indonesia. Ini kesempatannya di 2024. Kesempatannya 2024. Ini boleh ya? Ini memang kontennya ada promosinya, ada kampanyenya. Karena kan kita manis ya, Mama Anies. Tapi kalau di sana ada yang jangan hanya manis aja dong. Misalnya saya perempuan relawan Ganjar atau relawan Prabowo, ya monggo dengan isu-isu yang sama dengan apa tadi itu, ketahanan keluarga, kita bincang soal stunting dan macam-macam. Kita memberikan info itu ya berimbang. Jadi biarkan masyarakat yang menilai dan kita sekaligus juga mendidik masyarakat menjadi cerdas ya. Semua informasi bisa masuk, kemudian juga masyarakat juga bisa mengakses itu dengan bebas. Kemudian kelegaan, kebesaran hati, kemudian mereka bisa melihat dan merenungkan seperti apa sih. Maka kemudian infonya juga harus apple to apple. Apple to apple. Jadi masyarakat juga paslon ini begini kelebihan dan kekurangannya, paslon ini begini. Nah, karena kami manis, maka kemudian kami konsen memperkenalkan Pak Anies. Nah, itu. Kalau kami memperkenalkan paslon lain, berarti kami bukan manis. Begitu. Sesuai dengan koridor. Usil namanya. Makanya tadi saya pancing agak biar usil itu bukan wilayah kami. Oke. Kami mungkin Mas Iva, untuk diketahui semua bahwa berkehidupan kebangsaan itu juga dilandasi dengan etika. Jadi kita tidak akan pernah menjelekkan paslon lain. Biarlah rakyat yang memilih. Tapi yang kami tawarkan adalah mari sama-sama kita bertanggung jawab untuk menjadikan bangsa ini lebih baik, yang akan diisi oleh anak cucu kita. Gitulah. Jadi karena Tuhan sudah memberikan semua sumber daya yang cukup banyak. Itu harus menjadikan anak cucu kita yang mengambil peran nanti. Jadi kita hidup kan bukan untuk waktu dan saat kita, tapi juga untuk generasi yang akan datang, anak cucu kita. Apalagi kita akan menghadapi
bonus demografi, ya kan, di mana usia menengah ya itu akan menjadi produktif, akan menjadi porsi yang paling banyak. Nah, tapi kita akan dibayangi ketakutan juga. Betul. Ya, kalau mereka betul siap menghadapi itu, maka kita adalah bangsa yang paling disegani, bangsa yang terbaik, yang terbesar kelas menengahnya. Tapi sebaliknya, justru ini yang kita takutkan. Ya, andaikan kelas menengahnya paling banyak dan dia tidak mendapatkan kesempatan salurannya, ini menjadi menakutkan buat kita. Betul. Akan menjadi justru setback bagi bangsa Indonesia, kan begitu. Jadi itu yang mungkin kami pun perempuan dengan kewajiban yang sama di negeri ini di mata Tuhan, ya. Jadi tentu kami juga ingin ikut berperan. Mengajak ya ibu-ibu, mari kita maju, mari kita bergerak untuk menjadikan Indonesia lebih baik untuk diisi anak cucu kita dan memberikan informasi yang berimbang merupakan fardu ain buat kita. Oh gitu, informasi yang berimbang justru fardu ain. Padahal kebanyakan orang yang punya media sekarang ngasih informasinya satu sisi saja gitu, mencekoki gitu. Karena itu perlu kecerdasan, kecerdasan intelijen, kecerdasan intelektual supaya bisa memilih dan memilah, ya kan, supaya bisa tabayun, is it right or not, kan gitu ya. Tangan tidak sembarangan memencet untuk forward, kan begitu. Itu juga adalah pola-pola untuk mencerdaskan. Betul, itu basic literasi kalau sekarang. Iya, basic literasi. Iya. Dan itu harus disampaikan ke masyarakat bahwa memang tidak ada kebencian yang melandasi dari sebuah perubahan, ya. Tapi keinginan menjadi lebih baik itu yang harus menjadi sebuah landasan. Bahwa banyak kekurangan, setiap manusia punya kekurangan dan kelebihannya. Tapi bagaimana kemudian kita memaksimalkan kelebihan dan kebaikan ini yang kemudian terus-menerus kita gelorakan. Gitu. Itu ya. Hadek bisa. Oke deh, jadi itu tadi memang kesadaran politik perempuan itu sangat diharapkan ya sekarang, apalagi tadi itu soal ketahanan keluarga, soal bonus demografi yang menjadi tantangan nyata buat kita semuanya. Kalau keluarga tidak dibangun ketahanannya, rapuh, dan itu bisa menjadi bencana, bukan lagi bonus demografi yang manfaat buat kita. Dan satu lagi ciri khas dari Manis ini adalah setiap Rabu ini kita menggunakan kerudung pink. Ya. Oh gitu? Ya, kerudung pink. Apa itu artinya? Nah, landasan psikologisnya adalah bahwa kita menghadapi pemilu ini dengan ceria. Oh, dengan ceria. Dengan ceria, dengan bahagia, tidak ada lagi penekanan, tidak ada lagi ketakutan. Bahwa masyarakat bebas mengeluarkan apa yang mereka yakini, menggunakan haknya, menggunakan hak, meyakini apa yang mereka yakini, gitu loh. Di daerah sehingga pun tidak ada daerah ini adalah wilayah merah, ini wilayah hijau, tapi semua orang bebas menggunakan itu. Maka kemudian sesuai dengan jargon, karena yang akan kita dorong adalah orang baik, ya. Ketika Pak Anies jadi presiden, maka akan bahagia warganya. Jadi maju negaranya, bahagia warganya. Makanya pink ini sebuah keceriaan, karena wanita Indonesia itu harus ceria, harus bahagia. Nah, ketika sejahtera secara adil rakyatnya. Kalau sudah bahagia, ibu-ibu kalau sudah bahagia, maka itu akan menular ke seluruh keluarga. Bapaknya bahagia, anaknya pasti. Anaknya insya Allah. Ini yang kemudian ciri khas ya. Jadi yang pink ini merupakan sebuah ciri khas kami, bahwa gitu. Memang semua harus. Itu hanya hari Rabu saja? Hari Rabu. Sebentar hari Rabu. Rabu manis ya. Programnya Rabu manis. Oke. Pink artinya bahagia, membawa keceriaan gitu ya. Kita tularkan itu ke seluruh emak-emak di seluruh Indonesia. Oke deh, makasih banyak ya kehadirannya, dan sama-sama good luck, semoga lancar besok acaranya. Amin. Dan demikian pula perjalanan selanjutnya gitu. Saya pikir gini kan, kalau awalnya dulu itu image mak-mak itu itu hanya fans girl-nya capres tertentu gitu. Oh ternyata bukan hanya fans girl, tapi juga memang agenda program yang diusung, ada visi yang kuat di situ. Terakhir gitu, mungkin ingin saya sampaikan
kalau fokus kami ke ketahanan, terus perjalanan yang kami lakukan karena kita maunya bukan hit and run. Tentu kita juga tidak memberikan blank check kepada presiden kita, tapi dalam perjalanan tentu kami tahu oh ya crucial point masalah ini di sini, masalah di sini karena beliau sifatnya karena kami pernah beliau pimpin selama 5 tahun. Jadi dia tahu tugasnya apa, janji dia apa. Ada kayak checklist. Ada ceknya. Ya, gitu, jadi dia buat. Ya kan gitu kan. Misalnya kita bicara, oh ya di Gunung Kidul masalahnya masih air misalnya ya kan. Kan itu kan dalam rangka bagaimana beliau nanti memimpin untuk juga kebijakan budget ya kan, political budget dan lain-lain bahwa oh ya berkonsentrasi kita di Yogyakarta masih air misalnya ya kan misalnya gitu. Jadi itulah makna dari pemetaan yang kami lakukan sambil kami jalan bersosialisasi sehingga nanti beliau pada saat itu mungkin di Jakarta dia udah pengalaman tapi di daerah kan belum. Jadi kita sudah titip PR ya kan. Nah nanti tentu dia bekerja dalam 5 tahun. Ya, password yang dia ucapkan kemarin itu bahwa keadilan itu juga harus menjadi visi dan hadir dalam setiap pembangunan. Itu baik sekali dan keadilan di masing-masing daerah itu kan harus dirasakan misalnya. Pembangunan tol kemarin yang dia istilahkan kebetulan daerah sini ini juga terkena tol ini Bu ini nanti. Pembebasan. Kalau itu ada saham masyarakat lokal kan ada rasa kepemilikan. Terus gitu, merasakan langsung dampak positifnya. Dengan atau misalnya ada rest area, ada apa dari masyarakat sekitar. Itu juga kan menjadi pemikiran ya. Jadi yang justru tidak harus dia ke 30 sekian provinsi ini dia mencatat, tapi dengan jalannya para relawan itu kita sudah tahu crucial point. Tentu hidup adalah priority, kebijakan juga priority kan gitu. Begitu. Iya. Alright, thank you very much. Terima kasih Mas Ivan. Terima kasih hatur nuhun kesempatannya untuk menyampaikan program kami. Ya, mudah-mudahan sukses dengan semua yang diperjuangkan dan Allah meridai semua langkahnya ya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.